Di Nanpov. Aku tersenyum bisa melihat Keira dan Ronald bisa bertemu kembali. Melihat mereka berpelukan dari kejauhan seperti ini membuat hatiku begitu tenang. Karena aku yakin, 2 minggu ini Keira akan bisa melewati liburannya dengan bersenang-senang bersama Ronald. Sebelum berangkat ke Bali, Ronald memang sempat menemuiku. Dia ingin meminta penjelasan kepadaku kenapa pernikahan ini bisa terjadi. Aku memang kenal dekat dengan Ronald yang notabene adalah pria yang sudah dipacari Keira selama lebih dari 5 tahun ini. Memang awalnya Ronald tidak terima dengan pernikahanku dan Keira. Namun setelah aku jelaskan secara panjang lebar, dia pun bisa mengerti kalau aku dan Keira melakukannya karena keterpaksaan. Namun tiba-tiba kulihat Keira pergi menjauh dari Ronald. Aku pun langsung melangkah mendekati Ronald yang berjarak sekitar 30 meter dariku. Keira kenapa, Nald? Dia nggak mau ketemu gue, Di. Ujar Ronald tanpa sedikit pun menoleh ke arahku yang sudah berada di sampingnya. Ronald memang terbiasa memanggilku dengan sebutan nama, meskipun usianya jauh berada di bawahku. Mata Ronald terus mengikuti kemana arah Keira berlari, sampai Keira pun menghilang dari pandangan kami berdua. Mungkin dia masih shock, gue akan bicara sama dia. Gue ikut. Akhirnya kami berdua pun melangkah pergi menuju hotel tempatku menginap bersama Keira. Masalah ini memang harus segera diselesaikan. Aku tidak mau terjadi kesalahpahaman antara Keira dan Ronald. Aku ingin melihat Keira bahagia. Aku ingin dia menghabiskan waktunya selama 2 minggu ini bersama Ronald. Anggap saja ini sebagai ajang penembusan dosaku kepada Keira karena telah membuatnya terpenjara dengan pernikahan yang tidak dia inginkan ini. Dengan perasaan kacau balau, ku buka pintu kamar hotel dengan chain lock yang aku punya. Berharap Keira memang sudah berada di dalam hotel. Aku hanya bisa menghela nafas lega sambil tersenyum tipis melihat Keira memang sudah berada di kamar. Berdiri termenung di dekat jendela. Punggungnya terlihat bergetar dan naik turun. Ya Tuhan, apa dia sedang menangis? Kenapa dia harus menangis di saat aku sedang berusaha untuk membahagiakannya? Kenapa dia harus menitikkan air matanya yang begitu aku takuti itu ketika Ronald, orang yang sangat dicintainya, sudah berada di sini untuknya? Keira. Aku melangkah mendekatinya, mencoba meneliti keadaannya saat ini. Ronald tidak berani mendekatinya. Dia hanya berdiri di depan pintu kamar hotel. Plak. Satu tamparan keras melejit tepat di pipi kananku. Aku sangat kaget dengan tindakan Keira yang spontan menamparku. Pipiku rasanya memanas. Namun rasa panas itu tidak ada bandingnya dengan wajah Keira yang terlihat berurai air mata di hadapanku saat ini. Ada apa dengannya? Kenapa dia menangis? Kay, kamu... Belum sempat aku melanjutkan perkataanku, Keira malah menyeburku dengan ucapan pedas. Ini kali pertamanya dia marah besar kepadaku. Kamu sama sekali gak punya harga diri ya? Membiarkan istri kamu bersama dengan pria lain. Dan lebih parahnya lagi, kamu yang menyuruh pria itu menemuiku. Suara Keira meninggi. Aku tahu persis kalau saat ini dia sedang meluapkan kemarahan yang sebenarnya kepadaku. Dia tak lagi memanggilku dengan sebutan kakak. Kay, ini semua aku lakuin buat kebahagiaan kamu. Aku ingin kamu sama-sama Ronald selama di sini. Aku pengen kamu ngerasain kebahagiaan sejati kamu. Apa? Jadi, ini yang kamu bilang hadiah liburan terindah untukku? Mempertemukanku dengan mantan orang yang pernah kucintai. Keira menunjuk ke arah Ronald. Muka Ronald kelihatan begitu tegang ketika harus melihat mantan pacarnya ini membentak-bentak kami berdua. Tak pernah kulihat Keira sebrutal ini, menampakkan penolakannya yang begitu nyata kepada Ronald. Ya Tuhan, apa aku sudah melakukan sebuah kesalahan? Aku sebagai istri kamu sudah bersusah payah menjaga kehormatan kamu sebagai suamiku. Tapi kamu dengan mudahnya menghancurkan semuanya. Aku gak butuh Ronald di sini. Aku hanya butuh ketenangan dan kamu di sini. Pernikahan kita bukan permainan. Dengan kasar,
Keira mendorongku. Kemudian dia mendekati Ronald yang masih berdiri kaku di depan pintu. Betapa hancurnya hati Ronald ketika harus melihat Keira bersikap seperti ini kepadanya. Keira, kenapa? Bukankah dia tidak rela dengan pernikahan ini? Tapi sekarang kenapa dia malah seakan lebih memilih untuk bersamaku dibandingkan Ronald? Nald, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Tapi sungguh, aku sudah tidak bisa lagi bersama kamu. Karena aku sudah menikah, Nald. Aku mohon, pergilah dari kehidupanku. Kulihat Keira berlutut di hadapan Ronald seakan memohon kalau dia memang sudah tidak bisa lagi untuk bersamanya. Ronald mundur satu langkah ketika tangan Keira berhasil menyentuh mata kakinya. "Ah!" ujar Ronald dengan nada yang sangat geram dan mengerikan. Aku memejamkan mataku ketika Ronald hendak meninju dinding pintu kamar hotel. Kepalan tangannya mendarat dengan sempurna tepat di dinding hotel. Rasanya pasti sangat menyakitkan. Tapi itu semua mungkin tidak akan sebanding dengan rasa hancur dan sakit yang dia rasakan ketika Keira menolaknya saat ini. "Kay, kenapa kamu bersikap seperti itu kepada Ronald?" Dia terlihat hancur tadi, Kay. Aku berlutut tepat di samping sofa tempat Keira duduk saat ini. Ini sudah waktunya makan malam, tapi Keira masih saja melakukan aksi diamnya kepadaku. Kepalaku terasa sangat pusing ketika harus mendamaikan kedua orang yang saling mencintai ini. "Kamu bodoh ya? Sudah jelas-jelas aku ini sudah kamu miliki sepenuhnya. Tapi kamu malah berharap aku bersama dengan pria lain." Pertanyaan Keira membuat aliran darahku terasa berhenti. Desiran ombak yang selalu terdengar ke hotel kami terasa tak terdengar olehku lagi setelah mendengar perkataannya barusan. Apa maksudnya bicara seperti itu kepadaku? Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Kenapa dia seakan terlihat ingin mempertahankanku di sisinya untuk selalu menjaganya? Apa dia sudah lupa dengan perjanjian kami sebelum menikah? Bahwa tidak akan ada yang berubah di antara kami berdua. "Maksud kamu?" tanyaku dengan raut penuh keheranan. Keira masih bergeming. Bahkan dia hanya menatapku dengan sinar mata kesedihan. Namun ketika aku menyadari kalau wajahnya bergerak maju mendekati wajahku, jantungku rasanya ingin berhenti berdetak. Tatapannya berubah menjadi sayu dengan air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Cuk. Sesaat, mataku melotot ketika untuk pertama kalinya bibir mungil Keira mendarat tepat di bibirku. Rasanya begitu hangat, namun aku berusaha untuk meredam dan mengubur dalam-dalam debaran jantung yang seakan menggelora ini. Apa ini tak cukup bagi kamu untuk mengerti semua ini? Mata sendu Keira yang hanya berjarak sekitar 5 cm dari mataku menatapku dalam. Bisa kurasakan hembusan nafas hangatnya menerpa kulit wajahku. Tunggu dulu. Apa dia benar-benar tulus melakukannya? Aku sama sekali tidak tahu kemana arah jalan pikiran Keira saat ini. Kenapa dia melakukan semua ini kepadaku yang sudah dia amini sebagai kakak kandungnya sendiri? Atau aku yang memang terlalu munafik dan memaksakan diri untuk tidak berani menyentuhnya? Meskipun kami memang sudah bersepakat bahwa tidak ada yang akan bisa merubah hubungan kami. Atau mungkin sikapku ini yang terlalu sinetron karena sudah tega berbuat seperti ini. Rela berkorban mempertemukan Keira dan Ronald kembali hanya untuk kebahagiaan adikku ini. Sungguh, begitu banyak deretan pertanyaan yang muncul di otakku saat melihat sikap Keira yang seperti ini. Perlahan aku pun beranjak menjauhi Keira. Ingin pergi menenangkan diri dan pikiran. Bukan maksudku untuk menghindar ataupun menyakitinya. Tapi aku benar-benar belum siap dengan semua ini. Jangan pergi. Kurasakan Keira memeluk tubuhku dari belakang. Dia mendekapku hangat seakan tak mau melepaskanku lagi. Membenamkan wajahnya yang mungkin saja sedang berurai air mata karena kurasa bagian punggungku basah. Karena aku hanya memakai oblong tipis tanpa singlet di dalamnya. Aku tahu ini tidak mudah buat kita, Kak. Tapi aku mau mencobanya untuk masa depan kita yang lebih baik. Aku mohon. Keira semakin mengeratkan kedua tangannya di lingkaran pinggangku. Tubuhku menegang. Anak kecil ini benar-benar sudah gila. Kita tidak boleh seperti ini, Kay.
Dengan paksa aku melepaskan pelukan dari Keira, mencoba untuk melihatnya lebih jelas. Ada apa dengannya? Sederet pertanyaan memang harus kulontarkan kepadanya, karena ini sama sekali tidak sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya. Ayo kita mencobanya, Kak. Lagi, Keira menatapku dengan raut sedih. Apa? Kay, kamu kenapa, Kay? Apa Ronald sudah berselingkuh dengan wanita lain sehingga kamu tidak bisa memaafkannya? Atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang membebani pikiran kamu? Bilang sama aku, Kay, supaya aku bisa ngerti kenapa kamu ngelakuin hal bodoh ini. Aku mencoba menerka-nerka apa yang sebenarnya ada di pikiran Keira. Plak. Rasanya wajahku terhantam kembali karena tamparan dari Keira. Nafasku mulai memburu karena menahan amarah atas sikap Keira. Namun aku tak mungkin menampakkannya di depan adikku ini. Aku tidak mau dia makin terluka. Kak, cukup. Jangan sebut nama Ronald lagi. Karena dia sudah menjadi masa laluku. Dan masa depanku adalah bersama kamu. Ujarnya dengan nada mantap, membuat mataku tak bisa lepas dari tatapan tajamnya. Aku hanya bisa menatap kosong wanita yang ada di hadapanku saat ini. Perlakuannya membuatku sadar kalau dia memang tidak main-main dengan ucapannya. Sesaat, kami berdua pun berada dalam keheningan yang begitu menyiksa. Sibuk dengan pikiran masing-masing yang mungkin saja sebentar lagi akan meluap. Apa harus aku menuruti semua permintaannya?